Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari berlalu begitu cepat, laksana roket yang meluncur ke angkasa dan tak terkejar lagi. Seperti mimpi yang telah menjadi kenyataan, tidak terasa, kini kita pun berada di penghujung tahun 2024. Dengan berat hati, kita harus mengucapkan kata pisah untuk tahun yang satu ini. Meski banyak obsesi, impian, dan cita-cita yang mungkin belum seluruhnya terrealisasi, tapi semua itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kita untuk berlangkah ke tahun yang baru, tahun 2025. Ada satu hal yang mesti kita lakukan saat ini dan di sini, adalah menutup semua buku kenangan yang terbingkai rapih di sepanjang tahun 2024. Tidak ada yang perlu disesali dan diratapi. Semuanya sudah usai. Berat memang untuk melepas semua cerita dan kisah yang telah tergores manis di sepanjang tahun 2024.
namun sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengoreksi diri, untuk introspeksi diri. Sebelum semuanya terlambat, mari kita perbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita, agar kegagalan di masa lalu tidak terulang lagi di masa mendatang. Dum lociumur fugerit indiva aetas, carpe diem, quam minimum credula postero. Artinya, sementara kita bercakap-cakap, sang waktu dengan enggan harus berlalu. Rebutlah hari ini dan andalkan diri sedapat mungkin pada hari esok. Mari kita meneliti hati, batin, dan hidup kita, agar kita mampu membuka lembaran buku hidup kita di tahun 2025. Tomorrow never comes. Yesterday is gone. Life is today. Hidup adalah hari ini. Esok tidak pernah datang. Kemarin sudah berlalu. Hari ini adalah kenyataan. Esok adalah impian. Kemarin adalah kenangan. Telah ditentukan waktu untuk segala sesuatu dan waktu untuk semua kejadian di bawah langit. Selama-lamanya tak ada yang perlu ditambahkan dan tak ada yang perlu dikurangi. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, buku harian milik kita di tahun 2024 akan kita tutup dan segera akan dilupakan. Tetapi isinya masih akan terus bercerita tentang apa yang kita perbuat, dengan siapa kita berelasi dan berkomunikasi, serta bersama siapa dan tentang soal apa kita bergumul dengan hebat sambil tersenyum, bahkan sampai mencucurkan air mata. Isi buku hidup kita di tahun 2024 akan terus hidup, meskipun buku itu sudah akan kita tutup dan akan kita lupakan. Ini juga yang menjadi salah satu pesan yang sangat mengemuka dan sangat kuat dalam bacaan tadi. Para anti-Kristus atau orang-orang yang menolak sang terang kebenaran, seperti yang dikisahkan dalam bacaan tadi, mereka memiliki masing-masing buku harian kehidupan. Mereka mengisi buku itu dengan tindakan dan aktivitas yang mereka anggap baik dan berguna. Waktu berganti, hari, minggu, bulan, dan tahun berlalu sebagaimana mestinya. Mereka tidak ingat lagi apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan di sepanjang siara kehidupannya. Buku kehidupan mereka bahkan lapuk dimakan usia. Tetapi cerita hidup yang mereka goreskan di atas lembaran demi lembaran buku itu masih tetap terbaca dengan jelas. Seperti kata penginjil Yohanes, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tragis memang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa demikian? Jawaban atas pertanyaan ini adalah isi dari buku kehidupan mereka lah yang bercerita tentang seluk-beluk dan tetek bengek dari jalan hidup dan tindak tanduk yang sudah mereka alami, yang membuat mereka tidak menerima sang terang dan menjadi anti-Kristus. Pada waktu Anak Manusia datang dalam kemuliaan, buku-buku itu kembali dibuka. Isinya menjadi barang bukti bagi Tuhan untuk mengevaluasi dan meneliti moralitas dan keimanan sang penulis buku. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal
penting yang dapat kita pelajari di sini adalah bahwa buku harian kehidupan kita menyimpan data dan bukti otentik tentang siapa kita sesungguhnya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, serta bagaimana kita bersikap terhadap sesama dan terutama terhadap Tuhan. Isi buku harian kehidupan kita merupakan cerminan iman kita kepada Allah dan solidaritas kita terhadap sesama. Maka berhati-hatilah dalam mengisi buku itu. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir untuk lebih baik tidak menulis apa-apa di buku agenda yang baru, yang sudah disiapkan untuk tahun yang baru. Atau mungkin juga ada yang sudah menyiapkan penghapus atau tip X, sehingga sepanjang malam ini diisi dengan melakukan pemutihan atas semua hal yang sudah dilakukan di sepanjang tahun 2024. Percuma, tidak ada manfaatnya. Sebab bukan hanya kita yang menulis di buku agenda kehidupan kita, Tuhan juga menulis tentang kita di buku agenda yang Dia siapkan untuk masing-masing kita. Buku yang kita miliki adalah jiplakan. Buku yang ada pada Tuhan adalah aslinya. Jadi, jika kita tidak menulis tentang hidup kita karena kita malu, takut, atau merahasiakan tindakan kita, Tuhan tetap menulis dan mencatat. Juga kalau kita mencoba melakukan pemutihan di agenda privat kehidupan kita, di buku agenda tentang kita yang ada pada Tuhan, apa yang sudah ada sebagai hitam di atas putih akan tetap begitu adanya. Kalau begitu, apa yang harus dan bisa kita buat? Yang dapat dan harus kita buat adalah memeriksa kembali dengan saksama dan teliti seluruh catatan dalam buku harian kehidupan kita masing-masing di sepanjang tahun 2024 ini. Hitunglah dengan cermat berapa banyak kebaikan yang sudah kita buat, seberapa sukses kerja dan tanggung jawab kita, sejauh mana kita bertindak, berpikir, dan bertutur kata secara positif. Hitunglah juga dengan cermat hal-hal negatif apa yang paling banyak kita buat karena kelalaian, egoisme, ingat diri, dan sikap acuh tak acuh kita, dan lain sebagainya. Lalu ujilah dari catatan-catatan itu di kelompok mana kita berada di sepanjang tahun 2024 ini. Kelompok anti-Kristus yang menolak terang kebenaran, atau kelompok yang menerima terang kebenaran. Kalau ternyata nomenklatur tentang hal-hal positif belum cukup terlihat dalam buku agenda kehidupan kita di tahun 2024 yang akan segera ditutup, maka bertekadlah supaya di dalam buku agenda kehidupan kita di tahun 2025 nanti, nomenklatur itu harus menjadi prioritas, supaya seperti kata penginjil Yohanes, kita semua termasuk orang yang menerima sang terang, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Karena itu, marilah kita meneruskan perjalanan kita. Tuhan masih menerbitkan matahari, kita masih bisa bernafas. Tuhan masih memberi kita umur panjang. Mari kita jalani setiap saat pemberian Tuhan. Kita buahkan tahun 2024 menjadi berkat. Kita beri isi dan makna pada tahun 2025 nanti. Saudara-saudari terkasih, pernahkah di sepanjang tahun 2024 ini
saat Anda duduk santai dan menikmati hari-harimu, tiba-tiba Anda berpikir ingin berbuat suatu kebaikan untuk seseorang. Itu adalah Tuhan yang sedang berbicara denganmu dan mengetuk pintu hatimu. Pernahkah di sepanjang tahun 2024 ini, saat Anda sedang sedih, kecewa, dan tertimpa beban penderitaan, tetapi tidak ada orang di sekitarmu yang dapat Anda jadikan tempat curahan hati? Itulah saatnya di mana Tuhan ingin agar Anda berbicara kepadanya. Pernahkah di sepanjang tahun 2024 ini Anda tanpa sengaja memikirkan seseorang yang sudah lama tidak bertemu, dan tiba-tiba orang tersebut muncul, atau Anda bertemu dengannya, atau menerima SMS, WhatsApp, atau telepon darinya? Itulah kuasa Tuhan yang sedang menghiburmu. Tidak ada yang namanya kebetulan. Pernahkah di sepanjang tahun 2024 ini Anda mengharapkan sesuatu yang tidak terduga, yang selama ini Anda inginkan, tapi rasanya sulit untuk didapatkan? Sebenarnya Tuhan mengetahui dan mendengar suara batinmu. Pernahkah di sepanjang tahun 2024 ini Anda berada dalam situasi yang buntu? Semua terasa begitu sulit, begitu tidak menyenangkan, hambar, kosong, bahkan menakutkan. Itu adalah saat di mana Tuhan mengizinkan Anda diuji, supaya Anda menyadari keberadaannya, karena Dia tahu Anda sudah mulai melupakannya karena kesenangan Anda. Sering Tuhan mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya di dalam area di mana saat kita manusia merasa diri kita tak mampu. Apakah Anda pikir renungan ini hanya sekedar sebuah refleksi iseng untuk Anda? Tidak. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang memikirkan Anda. Di sisa waktu ini, tenangkanlah diri. Rasakanlah kehadirannya. Dengarkan suaranya yang berkata, "Jangan khawatir, aku ada di sini bersamamu. Tersenyumlah, bersukacitalah. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, karena Dia mencintai kita lebih dari cinta kita kepadanya." 2025 akan segera datang, tetapi sebelum 2024 berakhir, mari kita berterima kasih kepada semua orang yang telah membuat tahun 2024 begitu indah dan penuh makna bagi kita. Untuk Januari yang begitu luar biasa, Februari yang begitu memikat, Maret yang begitu mengagumkan, April yang begitu menakjubkan, Mei yang begitu menyenangkan, Juni yang penuh dengan keberhasilan, Juli yang begitu hebat, Agustus yang penuh dengan kebebasan, September yang begitu menguatkan, Oktober yang begitu dahsyat, November yang begitu indah, Desember yang penuh kebahagiaan. Semoga kita mengalami kebahagiaan dan sukacita hidup di sepanjang 12 bulan di tahun 2025 nanti. Marilah berdoa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, hari ini kami dengan penuh syukur mengenangkan jalan panjang yang boleh kami lalui bersama Dikau hingga saat ini. Kami bersyukur padamu untuk setiap pengalaman yang telah kami peroleh, karena kami menyadari bahwa dalam dan melalui pengalaman itu, kami dapat merasakan kenikmatan cintamu yang abadi dan tak mengenal batas. Kami berterima kasih kepadamu untuk segala suka duka, segala untung dan malang, segala keberhasilan dan kegagalan. Kami bersyukur kepadamu karena hal-hal baru yang kami pelajari, karena pengalaman-pengalaman unik yang kami alami, karena sahabat-sahabat yang masih setia,
terutama kaum kerabat kami yang masih mencintai dan menyayangi kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, begitu banyak hal yang membuat kami patut bersyukur kepadamu untuk kesehatan dan kekuatan, untuk perlindungan di kala bahaya, untuk penyembuhan di kala sakit, untuk penghiburan di kala duka, serta untuk terang dan bimbingan-Mu setiap hari. Dengan segala kerendahan hati, kami juga mohon ampun atas segala waktu yang sudah kami boroskan, atas kesempatan-kesempatan yang kami abaikan, atas tenaga yang kami buang percuma, pendek kata, atas segala kesalahan yang kami buat di sepanjang tahun ini. Seraya menghadapi saat-saat akhir tahun ini, kami menghaturkan syukur kepadamu ya Bapa, terutama karena Yesus Kristus Putra-Mu yang tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Bantulah kami supaya berjalan terus dengan keyakinan yang pasti bahwa sebagaimana Engkau telah memberkati masa lampau, demikian pula masa depan kami senantiasa berada di dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.